Kalau orang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, niscaya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, maka sesuai Al-Quran ada 4 syaratnya. Berapa? Sedikit ya. Syaratnya ada 4. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, man jalasa inda alimin walam yakdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Kata Abu Las As-Samarqandi, man jalasa inda alimin, barang siapa orang yang duduk di sanding alim, duduk dalam pengajian, walam yakdir ala hifdi syai'in, dia tidak mampu menghafal, tidak paham apa yang disampaikan kiai, tidak paham apa yang dijelaskan oleh kiai, nala sab'a karomatin, maka ia tetap memperoleh 7 kemuliaan. Subhanallah. Bu, hadir dalam pengajian, duduk di pengajian, walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan kiai, tidak paham apa yang dijelaskan kiai, tidak pinter-pinter dalam pengajian, tetap kita akan memperoleh 7 kemuliaan. Untung enggak? Untung. Kira-kira Bu, ya. maunya pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Pendek masuk semua. Pendek masuk semua. Pendek masuk semua apa panjang masuk separuh? Pendek masuk semua. Apaan tuh? Sekali lagi, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin بعدد الشجر والحصى وعلى آله وأصحابه الذين نالوا على نعمة الله لا تعد ولا تحصى. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bu, mohon maaf Bu ya, suara saya agak serak, baru pulih tadi pagi Bu. Ini biqudratillah wa biiradatillah. Tadinya saya kemungkinan nggak bisa hadir di sini, tapi alhamdulillah dengan qadar Allah kita bisa hadir di sini. Alhamdulillah Allah Ta'ala masih memberi kesehatan Bu ya, berkat doa para jamaah semua. Jadi suara saya agak beda, serak-serak teles. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainama ana fil hatim muttaji'an idh atani atin فقدما بين هذه إلى هذه
fastakhraja qalbi. Wa qala aidan inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan. Al hadis. Fadilatul qurama wa zumratul ulama, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, para hujjaj, para masyayikh, para kesepuhan, para tokoh-tokoh, baik tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh adat, alladzina lam yudhkar ismuhum ta'ziman wa takriman lahum, yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Insyaallah iringan doa selalu saya panjatkan, mudah-mudahan para alimil ulama, para kiai, para ustadz, beliau senantiasa ditambah-tambah kebarokahan dan kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan diberikan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang saya hormati sahibil fadilah Syekhina Al-Mukarram Kiai Haji Asy'ari. Beliau seorang da'i. Kita sama-sama doakan mudah-mudahan beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan diberikan kebarokahan, diberikan kesabaran untuk tetap menjalankan syiar-syiar Islam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa yang saya hormati kepada aparatur pemerintah minal a'la ilal adna, dari tingkat yang tertinggi sampai staf jajaran bawahannya. Bapak Dewan, ada Bapak Dewan, Bapak Lurah ada hadir, Bapak RT, Bapak RW, semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semuanya. Dan yang saya hormati kepada pengatur waktu, penata acara. Ini masih gadis nih? Masih? Oh, mudah-mudahan cepat dapat jodohnya. Tapi nanti kalau dapat jodoh jangan di MC-in ya. Takutnya pas malam pertama pakai MC. Takutnya, jangan ya di MC-nya. Pas malam pertama takutnya di MC. Kan pas di MC nanti repot ya. Nantinya pas untuk acara pertama kita buka, kita kunci pintu ya, jangan ya. Meningkat acara yang kedua yaitu kita buka baju, jangan ya. Nah, jangan ya. Mudah-mudahan dapat jodohnya, mudah-mudahan jodohnya laki-laki. Amin. Cari suami itu jangan asal tampan dan mapan, tapi carilah seorang laki-laki yang rajin hadir di pengajian, biar selamat dunia akhirat. Doakan mudah-mudahan Neng ini cepat-cepat diberikan jodoh. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tak lupa saya hormati kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj, junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah bersikeras mengucurkan keringatnya, mengeluarkan tenaga serta pemikirannya. Mudah-mudahan bentuk pengorbanan segenap panitia dibalas kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aturan. Selamat jalan kepada sahibil fadilah Syekhina Kiai Haji Asy'ari. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan beliau diberikan keselamatan dalam perjalanannya, bisa ketemu kembali kepada sanak keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Pada jamaah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Isra wal Mi'raj yang saya hormati, alhamdulillah, pertama-tama kita memanjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, diiringi dengan nikmat sehat wal afiat, sehat jasmani dan rohani, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghadiri acara Isra wal Mi'raj junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kumpulnya kita semua di sini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, ngantuk belum? Mau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi? Pertanyaannya, apa itu syafaat? Syafaat itu apa? Pertolongan. Yang tadinya seharusnya kita masuk ke dalam neraka, berhubung kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tidak jadi masuk neraka. Untung nggak, Bu? Kalau syafaatul uzma tidak diragukan lagi, pasti semua manusia, jangankan orang Islam, orang kafir pun sama akan mendapatkan syafaatul uzma. Karena syafaatul uzma itu terjadinya di alam mahsyar. Keputusan manusia masuk surga dan masuk neraka itu ialah di alam mahsyar. Itu akan mendapatkan syafaatul uzma. Yang kita cari bukan syafaatul uzma Nabi, tapi yang kita cari ialah syafaat pribadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira semua yang ada di sini ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad? Mau? Bapak-bapak mau, Pak? Syafaat mau. Jadi balik lagi. Kalau syafaat itu ialah pembelaan dari Nabi Muhammad. Sekarang saya tebakkan nih. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Harus memenuhi yang namanya syarat. Kalau tidak memenuhi syarat, niscaya kita tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memenuhi syarat. Pertanyaannya, ada berapa syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa jawab, saya kasih duit 50.000, maju ke panggung. Ayo. Syarat ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad ada berapa? Yang bisa jawab, kasih 50.000. Naik ke panggung. Neng, mau Neng? Mau duit nggak? Mau. Jawab dulu. Mau mendapatkan syafaat dari baginda Nabi? Syaratnya berapa? Yang bisa jawab, naik. Ibu-ibu, tim Qasidah. Yang di depan, yang laki-laki, yang bisa jawab. Kalau enggak ada, saya kantongin lagi nih. Ayo, maju, siapa? 50.000 beneran nih, asli ini, Pak, ini asli. Oh. Kalau asli kacamatanya 2. Mau tahu? Sedangkan kita tidak akan selamat dengan ibadah kita. Kita tidak akan selamat dengan sholat kita. Kita tidak akan selamat dengan puasa kita kalau kita tidak mengandalkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya sudah tahu syaratnya. Kalau kita mau
mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sesuai Al-Quran. Kalau orang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, niscaya dia akan bahagia dunia dan akhirat. Syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, maka sesuai Al-Quran ada 4 syaratnya. Berapa? Sedikit ya. Syaratnya ada 4. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, silahkan kita buka di surat Al-A'raf ayat 157. Yang mempunyai HP silahkan buka aplikasinya. Al-A'raf ayat 157, adanya di ayat akhir. Allah Ta'ala mengatakan, falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Falladzina amanu bihi, mangka utawi wong akeh kang pada iman ya alladzina bihi kelawan Kanjeng Nabi Muhammad, wa azzaruhu lan ngemuliakaken iya wong akeh ing Kanjeng Nabi, wa nasaruhu lan nolongi iya wong akeh ing Kanjeng Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah lan pada nutburi iya wong akeh ing Kanjeng Nabi serta sing diturunaken ing Kanjeng Nabi ialah Al-Qur'an, maka wong-wong tersebut pasti bahagia. Ngerti nggak Bu? Nggak ngerti? Oh, pantas ada dari tadi diam aja nih. Di dalam surat Al-A'raf, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW, yang pertama, falladzina amanu bihi, ialah orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad. Yang kedua, wa'azzaruhu, memuliakan ataupun mengagungkan Nabi. Yang ketiga, wa nasaruhu, menolong Nabi Muhammad. Yang keempat, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, mengikuti apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Yakin kalau kita bisa mengerjakan 4-4-nya, niscaya kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Balik lagi, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, syaratnya ada berapa? Woi, tahu udah. Tapi enggak jadi 50 ribunya ya. Udah dikasih tahu ya. Yang pertama, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, yang pertama ialah iman kepada Nabi. Kira-kira semua yang hadir di sini iman apa enggak kepada Nabi Muhammad? Iman. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, maka kita harus beriman kepada Nabi Muhammad. Caranya bagaimana kita iman kepada Nabi Muhammad? Maka kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad sifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Itu iman. Di samping iman, kita cinta kepada Nabi. Ini semua yang hadir di sini nih. Ini ialah orang-orang yang iman kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Iman Bu ya, iman. Rasulullah pernah mengatakan, tuba liman ro'ani wa amanabi. Wahai para sahabat, berbahagialah orang-orang yang melihatku dan iman kepadaku. Karena orang yang melihatku dan beriman kepadaku, niscaya dia akan mendapatkan syafaat dariku dan masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti orang yang melihat Nabi dan beriman kepada Nabi. Kata sahabat, alhamdulillah, berarti saya ini orang yang mendapatkan syafaat dan kelak masuk surga. Tapi kata Nabi, summa tuba, summa tuba, summa tuba. Tapi ada yang lebih bahagia. Yang lebih bahagia
yang lebih bahagia, yang lebih beruntung, kata Nabi. Kata sahabat, siapa yang paling beruntung? Sedangkan kata sahabat, saya orang yang paling dekat dengan Rasul, saya orang yang paling beriman kepada Rasul. Tapi ternyata ada yang lebih bahagia, ada yang lebih hebat daripada sahabat. Siapa? Liman amanabi walam yaroni. Bagi orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling beruntung ialah orang yang beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dia tidak pernah melihat Nabi Muhammad. Kira-kira semua yang hadir di sini pernah melihat sosok Nabi Muhammad? Belum? Pernah hidup bareng dengan Nabi Muhammad? Tapi iman enggak? Itu yang dikatakan oleh Rasul, ialah orang yang paling bahagia, paling bahagia, paling bahagia. Itu menurut Rasul. Beruntung enggak Bu? Beruntung? Beruntung? Beruntung. Kalau sahabat iman kepada Rasul, wajar, karena sahabat melihat langsung sosok Rasul. Kalau kita tidak pernah melihat Rasul, tidak pernah melihat Nabi Muhammad, tapi kita beriman, itu yang paling hebat. Mudah-mudahan keimanan kita tetap dijaga sampai di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, maka kita harus beriman kepada Nabi. Allah lagi. Wah, ini ngajinya kalau malam begini. Iman kepada siapa? Kepada Nabi. Satu, kan syaratnya kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi ada berapa? Satu, beriman. Yang kedua, wa'azzaruhu, memuliakan Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad. Siapa saja orangnya, baik tua, baik muda, laki-laki, perempuan, yang mengagungkan, yang memuliakan Nabi Muhammad, kelak nanti dia akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita memuliakan Nabi Muhammad? Nih Bu, begini, ngadakan Isra wal Mi'raj ini ialah bentuk rasa kita mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad. Ini kan biaya Bu ya. Biaya. Kita membiayai orang yang belum pernah kita ketemui. Kita membiayai orang yang belum pernah kita jumpai. Tapi kita rela berkorban harta, rela berkorban tenaga. Demi apa? Demi Rasulullah. Insya Allah orang-orang Kiara Rahayu ini kelak nanti akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau masalah Isra Mi'raj kan sudah dibahas tadi Bu ya, oleh kiai kita, Kiai Haji Asy'ari. Jadi saya mah ibaratnya, kalau ibarat kerbau itu buntut Bu. Tahu buntut Bu? Fungsi buntut itu sahabat kanan sahabat kiri Bu ya. Jadi kalau umpama ke sahabat kanan sahabat kiri jangan marah Bu ya. Nggak marah kan? Marahan nggak Bu? Ya. Terus di samping kita memuliakan Nabi Muhammad, apalagi ialah kita harus banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nyanyi aja Bu ya. Jangan senangnya nyanyi, harusnya perbanyak baca sholawat. Kan sekarang lagi viralnya nyanyi itu ya. Kalau bisa mendua, mengapa cuma? Bantuin Bu. Enggak apa, pura-pura aja. Kalau bisa mendua, mengapa cuma? Itu apa? Kita ganti lagunya Bu ya. Kita ganti. Kalau ingin bahagia, jangan sedih melulu. Kalau ingin bahagia,
Yo sholawatan dulu. Siap sholawatan? Benar? Benar. Nah, karena Rasulullah mengatakan inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku kelak di yaumil qiyamah ialah orang yang banyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang paling dekat dengan Rasul ialah orang yang banyak membaca sholawat. Terus man sholla alayya, barang siapa orang yang membaca sholawat terhadapku, kata Rasulullah, wa rafa'a sautahu, dan dia mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya, maka wajabat lahu syafaati, maka ia wajib mendapatkan syafaat dariku, kata Rasulullah. Berarti kita disuruh baca sholawatnya keras. Siap-siap? Siap ya? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin habibillah. Barang salatullah ala toha rasulillah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna dunubana wa ballighna waghfir lana. Tua muda wajib ngaji, kaya miskin tak peduli, supaya kita sadari sebab kita akan mati. Salatullah Toha Rasul. Salatullah beruntung kita mengaji, baik buruk diketahui, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kedua, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus bisa mengagungkan Rasulullah, mencintai Rasulullah, dan kita harus perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah berapa? Dua. Katakan nggak lama-lama biasa, nggak lama-lama. Ya, yang penting sedikit, ya pendek tapi masuk, daripada panjang masuk separuh, nggak enak ya. Yang ketiga, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, maka kita wanasoruhu, menolong Nabi Muhammad. Bagaimana cara kita menolong Nabi Muhammad? Menolong Nabi Muhammad itu ialah kita hadir dalam pengajian. Karena yang disebarluaskan oleh Rasulullah ialah agama.
Di sini ada tema, mari kita tingkatkan kualitas nilai agama. Biar agama kita berkualitas. Agama itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arabnya ialah din. Apa? Din. Apa definisi daripada agama? Ada yang tahu definisinya? Definisi agama ialah ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyyi minal ahkam. Itu ialah definisi agama. Hukum-hukum yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya. Berarti ketika kita mau meningkatkan kualitas agama kita, maka kita harus tingkatkan kualitas pengajian kita. Karena tanpa kita kumpul dalam pengajian, kualitas agama kita tidak akan pernah naik. Sedangkan di dalam pengajian itu pasti ada yang namanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ialah pewaris para nabi. Makanya jangan pernah kita benci kepada ulama, jangan pernah kita jauh kepada ulama, jangan pernah kita membuli ulama, karena tanpa ulama kita ini tidak ada apa-apanya. Betul? Ibu-ibu cinta sama kiai? Bagaimana cinta pada kiai? Apa sering ngechat kiai? Sering SMS kiai? Bagaimana cinta sama kiai, Bu? Ibu-ibu depan nih, cinta sama kiai, cinta sama kiai. Jawab yang kompak, Bu. Cinta sama kiai? Kalau nggak jawab sakit gigi. Cinta sama kiai? Bagaimana cinta sama kiai? Kumpul di pengajian. Kalau orang umpama ngomongnya cinta sama kiai tapi tidak pernah kumpul di pengajian, itu namanya cintanya Ada di sini yang punya cinta dusta? Katanya cinta sama kiai tapi nggak pernah hadir di pengajian, ada? Insya Allah di sini mah nggak ada ya. Nggak ada, Bu, ya? Nggak ada ya? Nggak ada yang ngaku. Pak, tuh Bu hadir, makanya bapak-bapak diem aja tuh, Bu. Kue aja tak sepiring. Pak, cinta sama kiai, Pak. Cinta sama kiai. Sering hadir di pengajian. Insya Allah. Imam Hasan Basri sudah menjelaskan di dalam kitab Nasuihul Ibad, bab Sudasi, makolahnya makolah 10. Imam Syekh Hasan Basri sudah menjelaskan. Syekh Hasan Basri itu ialah seorang tabi'in. Kelahiran 21 Hijriah, wafat 110 Hijriah. Apa mengatakan Syekh Hasan Basri? Kata Syekh Hasan Basri, laulal ulama lasoron nasu kulluhum kal bahaim. Andai kata tidak ada ulama, andai kata tidak ada kiai, andai kata tidak ada ustaz, la soron nasu kulluhum kal bahaim. Niscaya seluruh manusia akan menjadi seperti binatang. Nah, halo? Kalau tidak ada kiai, kalau tidak ada ustaz, kalau tidak ada ulama, niscaya yang namanya manusia, kulluhum seluruh manusia, pasti tidak ada bedanya dengan binatang. Yang membedakan kita dengan binatang ialah ilmu. Yang membedakan kita dengan topeng monyet ialah ilmu. Tahu topeng monyet, Bu? Coba, kita makan gak, Bu? Bu, jawab, kita makan gak? Topeng monyet makan gak? Kita minum gak? Topeng monyet minum gak? Minum. Kita tidur gak? Topeng monyet tidur nggak? Kita sholat nggak? Topeng monyet sholat nggak? Sholat. Ada topeng monyet dilatih sholat. Bisa kan? Topeng monyet sholat. Kita ngaji nggak? Topeng monyet ngaji nggak? Hah?
Berarti kalau orang yang tidak hadir dalam pengajian, walaupun dia sholat tapi tidak pernah ngaji, berarti pangkatnya sama dengan ibu-ibu sendiri yang ngomong. Coba kalau nggak percaya, ibu lihat topeng monyet, dilatih sholat, tapi nggak tahu ilmunya sholat. Makanya bagaimana kita biar tahu ilmunya sholat, maka kita jangan jauh-jauh hadir di insya Allah. Sebab walaupun kita sholat tapi kita tidak ngaji, maka Ibnu Ruslan sudah menjelaskan dalam kitab Matan Zubad, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Wa kullu man, setiap orang, siapa saja, man itu ialah isim nakiro, siapa saja orangnya, tua, muda, laki-laki, perempuan, bi ghairi ilmin ya'malu, tanpa ilmu dia beramal, tanpa ilmu dia puasa, tanpa ilmu dia sholat, tanpa ilmu dia haji, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh amalnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sayang nggak? Sayang nggak? Jadi kalau kita sholat mau diterima oleh Allah, berarti harus ngaji. Yang tua ngaji, yang muda, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, yang banyak duit, yang banyak hutang, bayar. Banyak hutang ngaji mulu, bayar. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad, berarti kita harus menolong Nabi Muhammad. Apa yang kita tolong? Ialah agamanya Rasul. Apa agamanya Rasul? Ialah pengaji. Kalau kita berharap ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, kemudian kita tidak mau ngaji, maka itu cuma khayalan belaka. Mudah-mudahan tua muda semua yang hadir di sini pada giat dalam hadir amin ya robbal alamin. Siap ngaji Bu? Siap. Ini Bu, kalau kita ngaji tidak ada ruginya. Tadi kan sudah dikatakan laulal ulama la saron nasu kulluhum kal bahaim. Kalau kita itu tidak ada ulama, tidak ada kiai, niscaya kita semua tidak ada ubahnya seperti julusu sa'atan inda mudzakiratil ilmi ahabbu ilallah min qiyami alfi lailatin yusalli fi kulli lailatin alfa rakaah. Halo? Masih hidup? Kata Rasulullah, siapa saja orangnya yang duduk bersama alim, duduk 1 jam, satu jam bersama kiai, itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita bangun malam selama 1000 malam dan melakukan sholat selama 1000 rakaat. Ternyata lebih besar kita duduk dalam pengajian. Pernah di sini yang melakukan sholat 1000 rakaat semalam? Ada. Ibu duduk di pengajian 1 jam, 1 jam. Itu sama pahalanya dengan kita melakukan sholat 1000. Ibu di sini udah duduk berapa jam Bu? Kalau umpama udah 4 jam berarti sudah berapa ribu rakaat? 4.000. Untung nggak Bu? Untung. Itu duduk di pengajian. Tapi ngajinya jangan tahunan, Bu. Ngajinya jangan tahunan. Ini ngaji tahunan Ibu ya, Isra Mi'raj ini ngaji tahunan.
Ngajinya harus harian atau minggu? Insya Allah. Jadi itu Bu, pahala orang yang kita mengaji, bila kita duduk 1 jam aja itu lebih dicintai oleh Allah daripada kita melakukan sholat semalam 1000 rakaat selama 1000 hari. Besar nggak pahalanya? Makanya kalau ngaji itu berat. Ya Pak. Kalau ibu-ibu insya Allah, kalau ibu-ibu jamaahnya banyak Bu ya. Enggak di mana ya. Di kampung saya juga yang ngeramein itu ialah ibu-ibu. Hebat ibu-ibu, betul. Kalau bapak-bapak tuh enggak di mana Pak. Di sini sama. Kirain beda. Kalau ibu-ibu tuh kalau datang sholawatan, betul. Kalau bapak-bapak datang bagi asbak. Ya Pak. Kalau ibu-ibu tuh kalau datang Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sholawatan. Kalau bapak-bapak datang itu paling bagi asbak, kumut, rokok aja ya Pak. Makanya ngebul. Tapi nggak apa-apa Pak, rokok itu makruh. Tapi kalau kita tujuannya biar semangat ngaji, maka jadinya itu hukumnya mustahab, bisa dikatakan sunnah kalau untuk meningkatkan gairah ngaji. Nah, kalau asal hukum makruh. Rokok itu jangan diharam-haramkan. Haram itu kalau kita istri enggak masak, anak enggak jajan, kita punya duit beli rokok, maka merokoknya hukumnya haram. Kalau asal hukum makruh. Kok Ustadz pada ngerokok? Makanya Ustadz lebih tahu, karena rokok itu makruh. Makanya ketika merokok sedang membakar kemakruhan. Ya Pak, betul Pak? Iyalah. Sedang membakar kemakruhan. Tuh Bu, jadi kita itu jangan pernah jauh dari pengajian. Kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Neng ngaji neng. Alhamdulillah. Orang sini. Rumahnya di mana neng? Ada. Sedang berisik lah. Cemburu aja ibu-ibu. Udah tahu nomornya neng? Masih nampak. Tahu ya. Kita harus ngaji. Siap Bu ngaji siap? Siap. Man jalasa inda alimin walam yaqdir ala hifdi syai'in minal ilmi nala sab'a karomatin. Kata Abu Las As-Samarqandi, man jalasa inda alimin, barang siapa orang yang duduk di sanding alim, duduk dalam pengajian, walam yaqdir ala hifdi syai'in, dia tidak mampu menghafal, tidak paham apa yang disampaikan kiai, tidak paham apa yang dijelaskan oleh kiai, nala sab'a karomatin, maka ia tetap memperoleh 7 kemuliaan. Subhanallah. Bu, hadir dalam pengajian, duduk di pengajian, walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan kiai, tidak paham apa yang dijelaskan kiai, tidak pinter-pinter dalam pengajian, tetap kita akan memperoleh 7 untung enggak? Untung. Berapa kemuliaannya? Padahal nggak ngerti-ngerti tuh ya, duduk aja, ikut duduk begini nih, duduk begini nih, ya tuh, duduk saja, itu akan mendapatkan 7 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan yang pertama, fadlal muta'allimin, ia akan memperoleh keutamaan orang-orang yang belajar. Jadi walaupun kita duduk dalam pengajian, tidak paham, tidak ngerti, tidak pinter-pinter dalam pengajian, tetap akan memperoleh keutamaan orang yang belajar. Keutamaan orang yang belajar. Apa keutamaan yang belajar? Rasulullah mengatakan, "Man intaqala liyata'allama ilman, ghufira lahu qabla an yakhtua."
barang siapa orang yang memindahkan kakinya dari rumah menuju tempat pengajian, ghufiralahu qabla ayyaktua, sebelum melangkah dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu. Untung nggak Bu? Untung nggak? Ibu mau berangkat ngaji baru dandan aja, baru memek apaan? Apa? Kenapa tetap? Make up itu nama. Sarung nih, sarung ini kalau dipakai sesarung, sarungan. Peci nama kalau dipakai pepeci. Make up itu nama kalau dipakai memek apaan? Salah. Hah? Bu? Kalau dipakai namanya memek apaan? Nah, pokoknya itulah. Ibu baru memek apaan? Baru ngaca, dandan, pakai kerudung, mau berangkat di pengaji, itu dosanya sudah diampuni Allah, belum melangkah itu. Untung nggak? Untung nggak? Kalau sudah tahu untung, kenapa nggak pernah hadir dalam pengajian? Hai, insya Pak, untung nggak Pak? Bapak baru pakai peci, baru ngaca, pakai peci, pakai baju di rumah, itu dosanya sudah diampuni Allah kalau kita mau berangkat ngaji. Untung itu fadlan muta'alimin. Yang kedua, keutamaan yang kedua, kemuliaan yang kedua, kan orang ngaji walaupun kita tidak paham akan mendapatkan berapa kemuliaan? 7. Biar ingat Bu, biar ada oleh-olehnya. Yang kedua, wahabsahu anidzunubi. Orang yang suka hadir dalam pengajian walaupun dia tidak paham apa yang disampaikan kiainya, tidak paham apa yang disampaikan ustadznya, wahabsahu anidzunubi, maka ia akan terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa. Ibu kalau duduk dalam pengajian 1 jam, berarti ibu tidak melakukan dosa selama 1 jam. Kalau ibu duduk di pengajian 2 jam, berarti 2 jam kita tidak melakukan dosa. Untung nggak Bu? Walaupun ngajinya sambil selonjoran kayak begitu tuh Bu, kan selonjorannya. Hai, tuh kelihatan tuh. Selonjoran. Tetap dapat pahala. Sambil dipijitin, ada yang dipijitin yang belakang Bu. Bapak-bapak juga sama, walaupun sambil selonjoran tetap tidak mengurangi pahala. Yang tidur juga sama. Ketika kita hadir dalam pengajian, tidur tidak mengurangi pahala. Karena apa? Karena ketika orang hadir dalam pengajian, dosanya itu dibawa oleh malaikat, dibuang ke laut tidak diterima, dibuang ke gunung tidak diterima karena kebanyakan dosa. Kata malaikat, ya Allah, ini dosa orang yang suka ngaji ini buang kemana? Di laut tidak diterima, di gunung tidak diterima. Kata Allah, kembalikan lagi ke majelis taklim. Terus dikasih siapa? Kasih orang yang tidur. Oh, makanya kalau ngaji jangan tidur, masih mending selonjoran. Nggak tidur bayang ya. Jadi kalau kita hadir dalam pengajian, maka kita itu tertahan, terjaga dari perbuatan dosa. 2 ada 7. Sudah 7 selesai. Yang ketiga itu ialah wa nuzular rahmati alaihi ala khurujihi min baitihi. Ketika kita hadir dalam pengajian walaupun tidak paham apa yang disampaikan, tidak mengerti apa yang disampaikan, maka malaikat rahmat akan turun semenjak kita keluar dari rumah kita. Untung nggak Bu? Kita keluar dari rumah, buka pintu mau menuju majelis taklim, itu malaikat rahmat selalu memohon, ya Allah rahmatilah orang ini, ya Allah rahmatilah orang ini. Sampai ke tempat pengajian, malaikat selalu mengucapkan rahmat. Untung nggak Bu? Kalau tempatnya dekat,
berarti malaikat mengucapkan rahmatnya sebentar. Kalau yang tempatnya jauh dari majelis taklim, berarti lebih banyak rahmatnya. Makanya kalau umpama ibu-ibu yang rumahnya dekat dalam pengajian, maka ketika ada pengajian muter dulu yang jauh, biar rahmatnya dapat banyak. Untung gak Bu? Yang keempat, keutamaan orang yang mengaji walaupun tidak paham. Wa idza nazalatir rahmatu ala ahlil halaqati, apabila malaikat rahmat turun di tempat ilmu, di halaqah ilmu, di pengajian ilmu, maka ia akan mendapatkan bagian dari orang yang ngaji. Tetap kita akan mendapatkan bagian walaupun kita tidak paham apa yang disampaikan oleh kiai. Bu, tidak paham tapi kita mendapatkan rahmat. Kalau kiainya dapat rahmat, kita juga sama yang tidak paham akan mendapatkan rahmat. Yang ke berapa? 5, biar cepat, udah malam. Yang kelima, wa yuktabu lahu ta'atun madama mustami'an. Orang yang hadir dalam pengajian walaupun tidak paham apa yang disampaikan, maka akan dicatat taat selagi dia mendengarkan apa yang disampaikan. Kayak ibu-ibu nih yang mendengarkan ibu ya, walaupun sambil ngantuk-ngantuk, ini dicatat taat oleh Allah. Dicatat orang yang bertaat. Alhamdulillah. Yang keenam, keutamaan orang yang mengaji walaupun tidak paham apa yang disampaikan. Maka yang keenam, dalam kitab Nasaihul Ibad yang disampaikan Abu Les As-Samarqandi, apa yang keenam? Idza dhaqa qalbuhu li'adamil fahmi, apabila ia hatinya sempit untuk memahami ilmu yang disampaikan, tidak paham-paham, ngerasa jengkel hatinya, kesel hatinya karena tidak paham apa yang disampaikan, maka kesusahannya tersebut menjadi wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu, kalau umpama ngaji nggak paham-paham, kata ibu-ibu, Pak Ustadz saya malu kalau ngaji karena nggak ngerti-ngerti. Walaupun nggak paham, tetap kesulitan hati ibu ketika memahami ilmu itu akan menjadi wasilah untuk kita menuju Allah. Untung nggak Bu? Pak, untung nggak Pak? Untung. Kalau kita sudah tahu untung, insya Allah habis selesai Isra Mi'raj, maka ngajinya harus kan sini temanya tingkatkan kualitas nilai agama. Agama kita tidak akan berkualitas kalau kita jauh dari pengajian. Hebat nih orang Kiara Rahayu. Tingkatkan nilai agama. Yang ketujuh, yang terakhir, walaupun kita hadir dalam pengajian tidak paham apa yang disampaikan, tidak mengerti apa yang disampaikan, wa yara izzal alimi wa dhillal fasiki, kita akan melihat, kita akan menyaksikan, dan kita akan mendengar mulianya seorang alim dan hinanya seorang fasik. Jadi ketika kita hadir dalam pengajian, kita jadi tahu bila mana orang yang ahli ilmu itu hidupnya mulia. Kalau orang yang fasik ya, itu hidupnya akan menjadi hina. Bu, orang yang suka ngaji dan bisa ngaji itu hidupnya akan mulia loh Bu. Percaya nggak Bu? Percaya. Tuh Bu, siap Bu ngaji Bu ya, ngaji. Kalau saya nggak bahas Isra Mi'raj, sudah dijelaskan oleh Kiai Haji Asy'ari tadi. Ya, saya cuma menambahkan saja Bu ya, karena kan tadi sudah dikatakan oleh Kiai Haji Asy'ari, oleh daripada Isra Mi'raj apa? Bu, oleh Isra Mi'raj apa? Sholat 5
Ibu-ibu suka sholat 5 waktu? Suka sholat 5 waktu Bapak? Insya Allah. Yang jadi masalah, sholat kita tidak akan sah kalau sholatnya tidak dibarengi dengan sayang nggak Pak? Ibu sayang nggak? Mudah-mudahan berkah Isra Mi'raj, adanya Isra Mi'raj ini, setelah Isra Mi'raj ramaikan yang namanya pengajian. Siapa? Siap? Bapak siap? Ibu-ibu siap? Kalau ibu-ibu tidak diragukan, bapak-bapak nih Pak. Siapa? Ada pengajiannya? Malam apa Pak? Alhamdulillah. Malam Senin, malam Selasa ada, malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malamnya ada. Ramaikan Pak ya, ramaikan pengajian. Tadi itu walaupun tidak paham, walaupun ngantuk dalam pengajian, yang penting kita ngaji, duduk dalam pengajian, walaupun tidak paham, akan mendapatkan 7 kemuliaan, dan kelak nanti kita semua akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba ya, siapa ya? Ngaji. Yang keempat, kalau kita ingin mendapatkan syafaat dari baginda Nabi, wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah. Kita harus mengikuti nur, yaitu ayat Al-Qur'an, yaitu Al-Qur'an. Kita harus banyak membaca Al-Quran dan mengikuti apa yang telah diajarkan oleh Al-Quran. Ibu-ibu sering baca Al-Quran? Bu, sering baca Al-Quran? Bapak, sering? Kalau baca Al-Quran, rubba qari'in wal Qur'an yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran bukan mendapatkan syafaat, tapi Al-Quran itu ialah melaknat. Karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, tidak tahu ilmunya Al-Quran, tidak tahu tajwid, tidak tahu idgham, tidak tahu izhar, tidak tahu ikhfa, maka Al-Quran yang kita baca akan melaknat. Berarti kita harus belajar ilmu apa? Tajwid. Kalau kita sambil belajar ilmu tajwid, walaupun kita membaca Al-Quran masih ada kesalahan, insya Allah Allah Ta'ala memaafkan. Tapi kalau kita tidak belajar ilmu tajwid, ketika kita membaca Al-Quran salah, maka Al-Quran akan melaknat kita. Na'udzubillah min. Makanya dalam pengajiannya harus ada tajwid. Insya Allah. Itu ya. Jadi inti daripada mari kita tingkatkan kualitas nilai agama. Kalau kita agamanya mau meningkat dan mau berkualitas, maka kita jangan sampai jauh dari ulama, dari pengaji. Harus cinta kepada ulama, cinta kepada ulama, bukan ngechat ulama, bukan chatting dengan ulama, tapi ialah hadir di pengajian bersama ulama. Yang cinta nih, cinta ulama, cinta kiai enggak? Cinta ya? Nanti ya. Tuh ibu-ibu tuh. Cinta nih ya. Cinta. Jadi harus hadir ya pengajiannya. Insya Allah. Orang mana sini asli? Sering hadir, nggak pernah lihat? Oh. Mudah-mudahan ya berkah Isra Mi'raj, dengan adanya Isra Mi'raj seperti ini, biar Isra Mi'rajnya membuahkan hasil daripada Isra Mi'raj, kita tingkatkan kualitas pengajian. Kalau setelah Isra Mi'raj pengajian tetap kosong, berarti Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tahun tidak membuahkan hasil. Betul? Sayang enggak Bu? Biayanya gede enggak nih? Gede. Tapi kalau tidak membuahkan hasil, berarti seolah-olah
Makanya biar membuahkan hasil setelah Isra Mi'raj, ramaikan insya Allah. Tapi alhamdulillah semua yang hadir di sini ialah orang-orang yang rajin hadir dalam pengajian. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita semua masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bu ya. Nah, mungkin Bu yang sudah saya sampaikan ini tidak panjang lebar Bu ya, karena ini sudah malam. Nah, udah pagi Bu ya, lewat jam 12. Kalau hitungan jam kerja ini lembur nih Bu ya. Jam tengah 1. Jadi nggak usah lama-lama Bu ya. Jadi saya cuma di sini mengambil kesimpulan. Apa kesimpulannya? Yuk kita ramaikan yang namanya pengaji. Sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Puasa kita tidak diterima oleh Allah. Haji kita tidak diterima oleh Allah kalau kita tidak hadir dalam sayang burung. Sayang burung ya. Insyaallah Bu ya, mungkin ini Bu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.